Serikat dilaporkan menaiki dan memeriksa sebuah kapal tanker bijak benta di kawasan Indo-Pasifik. Kapal tanker ini disebut melanggar sanksi Washington karena diduga terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan Iran. Serikat melakukan pencegahan dan penggeledahan maritim terhadap MT Tiffany yang diduga melakukan aktivitas ilegal dengan Iran pada Senin malam. Rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat menunjukkan pasukan dikerahkan dari helikopter sebelum menaiki kapal. Meskipun tidak menyebutkan lokasi detail, Pentagon menyatakan operasi tersebut berlangsung di dalam wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian upaya berkelanjutan Amerika Serikat untuk menindak jaringan pengiriman minyak dan logistik yang dianggap membantu Iran. Insiden ini adalah kali pertama pasukan Amerika Serikat menaiki kapal yang terkait Iran di luar Timur Tengah. Hal ini juga menandai eskalasi baru dalam operasi penegakan sanksi maritim global yang diperlakukan Amerika. Sebelumnya Amerika Serikat juga menyita kapal kargo Iran di Selat Hormuz. Motor vessel Toska, vacate your engine room. Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran yang dituduh melanggar blokade laut yang diperlakukan Amerika Serikat pada hari Minggu. Pemerintah Iran mengecam keras penyitaan kapal kargo Iran di Selat Hormuz dan menyebutnya sebagai pembajakan bersenjata. Iran juga mengancam siap membalas serangan. Ironis, serangan ini memperburuk situasi gencatan senjata di tengah persiapan putaran kedua perundingan damai. Amerika Serikat terus memblokade kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran. Bahkan Amerika Serikat tak segan untuk menggeledah hingga menembak kapal yang melanggar. You're entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. Amerika Serikat membagikan video saat tentaranya memblokade Selat Hormuz. Dalam video ini, tentara Amerika Serikat mengingatkan semua kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dilarang melintasi Selat Hormuz. Peringatan dari Amerika Serikat dan Iran membuat kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak terhenti total di Selat Hormuz. Mereka tidak bisa melewati Selat Hormuz, hanya kapal-kapal kecil milik warga lokal yang bisa melintas. Para awak kapal ini menanti hasil perundingan jilid 2 yang rencananya akan segera berlangsung. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz hingga adanya kesepakatan dengan Iran. Namun Iran menjawab dengan menilai tuntutan Amerika berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Truth Social mengatakan blokade kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz tidak akan dicabut hingga ada kesepakatan. AS menawarkan sejumlah kesepakatan pada perundingan kedua, namun disertai ancaman keras. Jika Iran menolak, Amerika Serikat mengancam menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Pemerintah Iran pun menjawab, Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran menegaskan yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان هم قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما خودمون داریم دفاع میکنیم.
اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini Iran dikabarkan mulai balas serangan ke kapal-kapal Amerika. Baru sehari Selat Hormuz dibuka, namun Iran kembali menutup Hormuz di lalu lintas kapal tanker dunia. Lalu lintas kapal sempat melonjak di akhir pekan, namun kembali melambat usai serangan terhadap kapal komersial. Berdasarkan data dari LSEG, ada 20 kapal mulai dari kapal tanker hingga kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Sabtu yang lalu. Salah satunya adalah kapal tanker raksasa FPMC Lord yang membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah asal Arab Saudi menuju Taiwan. Namun situasi berubah keesokan harinya setelah insiden serangan terhadap kapal komersil yang memicu peningkatan eskalasi di Selat Hormuz. Akibatnya harga minyak dunia melonjak hingga 6% seiring minimnya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran sempat menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran komersil menyusul gencatan senjata di Lebanon dan mediasi Amerika Serikat. Namun sehari kemudian Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Amerika menolak membuka blokade terhadap pelabuhan Iran. Serangan udara Israel mengguncang kota Gaza, Palestina. Serangan Israel terus menargetkan wilayah tepi pantai Gaza. Serangan udara Israel yang menghantam tepi pantai di kota Gaza, warga yang panik berhamburan menyelamatkan diri. Situasi di jalur Gaza masih sangat mencekam dan penuh kepanikan akibat serangan yang terjadi sejak Oktober 2023 lalu dengan menargetkan kelompok Hamas. Serangan kelompok Zionis Israel juga menyerang warga di Khan Yunis, Palestina. Sekelompok orang yang diduga pemukim ilegal bergabung bersama militer Israel melakukan serangan di garis kuning di Khan Yunis. Bentrokan pun pecah, di mana sejumlah anak-anak dan keluarga tengah berkumpul. Badan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan 3 orang tewas akibat serangan Zionis Israel di sekitar barat laut Khan Yunis. Selama perang di Timur Tengah, fasilitas sipil kerap menjadi target serangan. Kali ini, sebuah sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina, hancur di rudal Israel. Sebelumnya, sekolah di Iran juga hancur di rudal Amerika Serikat. Militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina. Israel berdalih serangan dilakukan karena sejumlah orang yang disebut teroris bersembunyi di sekolah ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan ke sekolah bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Amerika Serikat pernah menyerang sebuah sekolah